إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali melanjutkan pembelajaran kita terhadap agama Islam ini, khususnya berkaitan dengan masalah akidah. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, yang mana pada pekan depan insyaallah kita sudah masuk pada bulan Ramadan, sehingga barangkali malam hari ini adalah pengajian terakhir, yakni tentang akidah sebelum bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan kembali pada kesempatan setelah berlalunya bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan dua kalimat syahadat, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membaca penjelasan penulis, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tentang rukun kalimat syahadat la ilaha illallah, yang mana di sana mengandung dua rukun yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan satupun. Artinya kedua-duanya harus kita penuhi, yaitu penafian dan penetapan. Kita menafikan hak untuk disembah dari segala sesuatu selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita mengingkari hak untuk disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu dari benda-benda mati seperti batu, kemudian pohon, kemudian kuburan dan lain sebagainya, termasuk juga dari benda-benda hidup, makhluk-makhluk yang hidup seperti manusia, malaikat ataupun jin dan yang lain sebagainya. Semuanya kita ingkari hak mereka untuk disembah, karena yang berhak untuk disembah adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan disitulah maka kita harus menetapkan yakni hak tersebut hanya untuk Allah. Inilah rukun yang kedua, al-itsbat, yaitu menetapkan hak untuk disembah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya hal itu bukan hanya sekedar menafikan dan menetapkan saja, tetapi harus diwujudkan dalam amalan kita. Dalam amalan maka kita meninggalkan segala sesembahan selain Allah taala, dan kita juga melaksanakan ibadah ubudiyah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Tabaraka wa taala saja. Ya. Dengan kita memenuhi dua rukun ini, maka berarti kita telah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah rukun dari syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam syahadat yang kedua ini pun penulis menyampaikan kepada kita bahwasanya dia memiliki dua rukun. Ada dua rukun juga yang tentunya harus kita penuhi. Baik, di sini beliau penulis mengatakan arkanu syahadati anna Muhammadan Rasulullah laha ruknani.
rukun syahadat anna Muhammadan Rasulullah, maka laha ruknani, syahadat ini memiliki dua rukun. Huma qauluna abduhu wa rasuluhu. Kedua rukun itu adalah yang ada dalam ucapan kita ketika kita bertasyahud, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yaitu dalam kalimat abduhu wa rasuluhu. Jadi kita kalau melaksanakan salat, ya kan, dalam ucapan tahiyat kita atau tasyahud kita, maka di sana ada ucapan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi di sana kita mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan juga utusannya, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kalimat ini abduhu wa rasuluhu adalah dua rukun yang dimaksud di dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yang mana huma yanfiyanil ifrata wa tafrita fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun ini akan meniadakan sikap ifrat. Ifrat itu yaitu berlebihan, melampaui batas, ataupun tafrit, lawannya yaitu apa? Bersikap meremehkan, mengurang-urangi fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah taala harus kita tempatkan pada posisinya yang memang Allah taala menempatkan beliau di posisi tersebut. Kita tidak boleh menempatkan beliau lebih tinggi dari itu ataupun lebih rendah darinya, ya. Itulah yang dimaksud dengan pemenuhan dua rukun tersebut, yaitu beliau sebagai abdun, sebagai hamba Allah taala, dan beliau sebagai utusan Allah taala, sehingga kita tidak melampaui batas pada hak diri Rasulullah SAW, tidak pula bersikap meremehkan pada haknya Rasulullah SAW. Fahuwa abduhu wa rasuluhu, maka beliau harus kita yakini adalah sebagai hamba Allah, ya. Apa konsekuensinya nanti akan diterangkan. Ketika kita meyakini beliau sebagai hamba Allah, ada konsekuensinya yang penting sekali, ya. Kita meyakini beliau adalah sebagai hamba Allah taala wa rasuluhu, dan beliau juga kita yakini sekaligus sebagai utusan Allah taala. Masing-masing dari dua hal ini memiliki konsekuensi yang sangat penting. Wa huwa akmalul khalqi fi hatainis sifatainis syarifatain, dan beliau adalah manusia yang paling sempurna di dalam dua sifat yang mulia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna di dalam dua sifat yang mulia ini, yaitu keberadaan beliau sebagai hamba Allah dan keberadaan beliau sebagai utusan Allah taala menempati kedudukan yang paling sempurna. Ketika beliau sebagai hamba Allah, maka beliau menjadi hamba Allah yang paling sempurna, dan ketika beliau menjadi utusan Allah taala, beliau menjadi utusan Allah taala yang paling sempurna. Bagaimana penjelasannya akan diterangkan pada paragraf selanjutnya. Baik, maka beliau mengatakan wa ma'nal abdi huna al-mamluku al-abidu. Makna kedudukan beliau sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala di sini maknanya adalah apa? Al-mamluk dan al-abid. Dia mengandung dua makna. Apa makna mamluk? Ya, kita sedikit kasih coret-coret biar agak yang pertama adalah apa? Dicoret kayak enggak enak ya. Garis saja, garis. Cari garis dulu. Sekali-kali pakai. Nah, yang pertama adalah mamluk. Nah, kemudian yang kedua adalah abid. Ini makna yang kedua. Jadi al-abdu di sini maknanya mamluk sama abid. Apa makna mamluk? Mamluk itu sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki, ya. Mamluk itu adalah sesuatu yang dimiliki, yang dikuasai. Yakni maknanya adalah annahu basyarun makhluqun mimma khuliqa minhul bashar. Makhluqun mimma khuliqa minhu al-basharu yajri alaihi ma yajri alaihim. Makna keberadaan beliau sebagai mamluk adalah bahwasanya beliau manusia. Beliau adalah apa?
manusia seperti kita, sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai zat yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau adalah makhlukun mimma khuliqa minhul basyaru. Beliau diciptakan dari apa yang diciptakan darinya manusia. Maksudnya manusia itu pada umumnya diciptakan dari apa? Manusia pada umumnya diciptakan dari apa? Dari air mani. Maka demikian pula Rasulullah SAW diciptakan dari air mani kedua orang tuanya. Ya. Adapun yang diciptakan dari tanah maka hanya Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Adapun keturunannya Nabi Adam alaihissalam maka semuanya diciptakan dari air mani. Nah, dari air, ya kan? Maka Nabi Muhammad SAW pun sama dengan kita sebagai manusia yang diciptakan juga dari air mani. Sehingga salah keyakinan orang yang menganggap Nabi Muhammad SAW diciptakan dari sebuah cahaya yang telah mendahului makhluk-makhluk yang lain, sehingga disebut dengan apa? Nur Muhammad. Ya, itu adalah suatu kekeliruan. Beliau tidak diciptakan dari cahaya yang seperti itu, ya, tapi beliau diciptakan dari air mani kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga ketika beliau adalah sebagai manusia seperti kita, yajri alaihi ma yajri alaihim, ya, berlaku pada beliau apa yang berlaku pada manusia pada umumnya. Maksudnya apa? Beliau juga memiliki keinginan untuk makan, minum, memiliki keinginan untuk terhadap wanita, kebutuhan biologis terhadap wanita beliau juga memilikinya. Ketika manusia yang lain, ya kan, mengalami sakit, ya, bisa merasakan sakit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bisa merasakan sakit, bisa terluka. Iya, beliau juga bisa terluka, ya, ketika perang Uhud bahkan sampai gigi beliau patah, kan gitu kan. Kemudian wajah beliau terluka berdarah. Demikian pula ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, ya kan, maka beliau dilempari oleh penduduk kota Taif sampai kakinya itu berdarah. Ya, beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Bisa sakit, bisa terluka, ya kan? Bahkan beliau pernah mengatakan bahwasanya ini ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Aku itu lupa sebagaimana kalian juga lupa. Manusia itu bisa lupa, kan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa lupa sebagaimana kita bisa lupa. Pernah kan beliau sholat yang seharusnya 4 rakaat, lalu kemudian baru 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Beliau lupa. Dan para sahabat enggak berani, ya kan, menegur beliau sallallahu alaihi wasallam karena barangkali ada satu hal yang baru dalam ibadah. Sehingga dalam batinnya para sahabat mereka berpikir ini beliau lupa atau karena ada hal yang baru dalam ibadah. Sampai akhirnya selesai sholat, ada seseorang yang memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda lupa ataukah ada sesuatu yang baru dalam hal ibadah ini? Maka beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak ada hal yang baru dalam ibadah ini, maka berarti beliau lupa. Maka beliau menyempurnakan sholatnya, ya, kemudian sujud sahwi. Nah, jadi beliau adalah manusia biasa seperti kita. Artinya keberadaan beliau sebagai manusia maka mengharuskan kita itu tidaklah menempatkan beliau lebih tinggi dari kedudukan sebagai manusia. Tidak boleh disembah. Itu maksudnya. Tidak boleh dijadikan objek ibadah. Kalau kita misalkan membutuhkan sesuatu, ya kan, ada hajat yang ingin kita dapatkan, ingin kita peroleh gitu misalnya, maka janganlah kita itu terus tergantung kepada Rasulullah SAW, hati kita. Kemudian kita pergi ke Madinah misalkan, datang ke kuburan beliau SAW, menyampaikan hajat kita kepada beliau SAW, maka ini enggak boleh, karena beliau bukanlah sesembahan. Beliau hanyalah manusia seperti kita, ya. Tidak boleh kita menjadikan beliau lebih dari kedudukan sebagai manusia, ya. Tidak boleh disembah. Tidak boleh pula kita meyakini kalau beliau itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jangan menganggap kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui perkara yang ghaib. Beliau tidak mengetahui perkara yang ghaib. Kalau ada yang bertanya, loh itu buktinya kenapa Rasulullah SAW bisa mengabarkan tanda-tanda hari kiamat, maka itu bukan karena beliau mengetahui perkara yang ghaib, tapi karena apa?
karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah taala, bukan karena beliau mengetahui perkara yang ghaib. Ini. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang ghaib. Beliau nggak tahu. Karena yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, baik. Dalam surat Al-Kahfi, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum. Lihat, Allah taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, sama seperti kita manusia, ya. Sehingga tidak boleh kita tidak boleh kita itu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sederajat atau sebagaimana Allah tabaraka wa taala, baik dalam hak untuk diibadahi ataupun dalam sifat-sifatnya. Baik, ini makna yang pertama, yaitu apa tadi? Al-mamluk. Ya, beliau sebagai zat ataupun makhluk yang dikuasai, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia yang lain juga dimiliki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah al-abid. Al-abid. Apa makna al-abid? Al-abid yaitu makhluk yang beribadah, yang menghambakan dirinya kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain beliau adalah zat yang dimiliki dan dikuasai oleh Allah taala, ya, maka beliau juga sebagai makhluk ataupun zat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penulis mengatakan di sini, wa qad waffa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyyata haqqaha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah memenuhi dan menyempurnakan haknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau adalah manusia yang paling menghamba kepada Allah taala, yang paling sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita semua itu beribadah kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga beribadah kepada Allah. Namun bedanya apa? Bedanya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya adalah mencapai level ataupun tingkat yang paling sempurna, sehingga beliau menjadi contoh bagi kita semua. Adapun kita maka tidak sampai mencapai tingkatnya, yakni peribadahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah sebagai contoh dan tidak mungkin kita menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Tetapi paling tidak kita menjadikan panutan kita dalam hal ibadah adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah taala di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi beliau adalah orang yang paling sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menganggap ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang bagus, kurang banyak, kurang sempurna, maka itu anggapan yang sangat-sangat keliru. Ya, pernah ada 3 orang manusia yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu, ya kan, bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata 3 orang ini menganggapnya masih sedikit. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap sedikit ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak puas untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengatakan, yang satu mengatakan, aku akan sholat semalam suntuk tiap malam. Ya, malamku akan dijadikan sebagai waktu untuk beribadah seterusnya, tidak akan tidur. Ketika malam nggak akan apa? Tidur. Jadi setelah isya sampai subuh untuk ibadah terus, sholat, nggak akan apa? Tidur di waktu malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa setiap hari, ya, akan puasa setiap hari tanpa ada berbuka. Maksudnya ya bukanya sore, tapi siang harinya itu untuk puasa terus, nggak pernah nggak puasa, dan gitu. Dan yang ketiga apa? Dia mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita, karena dia menganggap kalau menikahi wanita akan menghalangi melaksanakan ibadah. Nah, 3 orang ini menganggap ibadah Rasulullah SAW itu kurang, ya, sehingga mereka berinisiatif untuk menambah ibadah
dengan apa yang telah mereka ucapkan tadi. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun langsung merespon hal tersebut dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Bagaimana ada orang yang mengucapkan demikian. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling mengetahui, yang paling mengenal Allah Ta'ala dibandingkan kalian, dan aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Meskipun demikian, aku adalah aku tidur dan aku sholat. Ya, aku ketika malam sholat dan juga tidur. Ketika siang aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi para wanita. Lalu beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka ajaranku, barang siapa yang tidak suka tuntunanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Di sini ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita harus memahami bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun lillahi ta'ala, ya, maka beliau adalah orang yang betul-betul memenuhi hak Allah Ta'ala untuk disembah. Dalam semua sisi kehidupan beliau, maka beliau menjadikan hal itu sebagai penyembahan kepada Allah Ta'ala, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau adalah abdun yang paling sempurna, hamba yang paling sempurna. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala wa madahahu Allahu bidzalika, Allah Ta'ala memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat beliau sebagai abdun, ya. Allah memuji Rasulullah SAW dengan sifat beliau sebagai abdun, yaitu yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa keadaan-keadaan yang sangat mulia, tapi menyebutnya dengan sebutan abdun, menyebut Rasulullah SAW dengan sebutan abdun, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dalam hal ini memuji kedudukan Rasulullah SAW sebagai abdun. Seperti misalnya di sini Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Ta'ala itu akan mencukupi hambanya? Hambanya yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah menjamin bagi Rasulullah SAW bahwasanya Allah akan mencukupi Rasulullah SAW, ya, akan membela Rasulullah SAW, ya, mencukupi kebutuhan Rasulullah SAW. Dan dalam makom yang mulia ini, ya, dalam kedudukan yang mulia ini, bahwasanya beliau telah dijamin akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdahu, bukan rasulahu. Tidak menyebutnya dengan sebutan rasulahu, tapi dengan sebutan abdahu, hambanya, ya, menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kedudukannya sebagai hamba, dalam kedudukannya sebagai hamba bagi Allah Ta'ala yang menghambakan diri, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu tidak lain melainkan karena karena beliau telah sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Ta'ala menyebutkan anugerah yang besar kepada Rasulullah SAW berupa diturunkannya kitab suci ini, Al-Quranul Karim, maka Allah pun menyebut diri Rasulullah SAW dengan sebutan hamba, bukan dengan sebutan Rasul, ya. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitab suci kepada hambanya. Kepada siapa? Hambanya. Padahal ini makom diturunkannya kitab suci, kan harusnya harusnya itu disebutkan rasulnya, kan gitu kan, disebut rasul karena menurunkan kitab suci yang diturunkan mesti kepada siapa? Utusannya, kan gitu. Tapi di sini Allah Ta'ala menyebutnya sebagai abdahu atau ala abdihi, hambanya, menunjukkan bahwasanya kedudukan beliau sebagai hamba Allah Ta'ala adalah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, ya, yang ini merupakan kondisi yang sangat luar biasa, menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang hal ini, tentang mukjizat Isra Mi'raj yang itu menunjukkan beliau sebagai utusan Allah, Allah Ta'ala ternyata menyebut beliau sebagai
hamba juga di sini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala yang asra bi 'abdihi, telah menjalankan hambanya. Ya, telah menjalankan siapa? Hambanya, bukan rasulnya, tapi menjalankan apa? Hambanya. Di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Ya, sekali lagi di sini Allah Ta'ala menyebut beliau sebagai hamba Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya kedudukan beliau sebagai hamba Allah Ta'ala adalah kedudukan yang sangat terpuji. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, dari rukun yang pertama ini kita mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, ketika beliau adalah sebagai makhluknya Allah Ta'ala yang dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak boleh kita menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam apa? Baik dalam hal keyakinan kita, ya, seperti meyakini Rasulullah SAW memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala, atau yang memiliki sifat yang khusus dimiliki Allah Ta'ala, seperti mengetahui ilmu ghaib, ya kan, atau pendengarannya mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, ataupun melihat apapun yang ada di alam semesta ini sifat khusus bagi Allah, ya kan, atau mengetahui apa, menganggap beliau mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ini juga termasuk apa namanya, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala dalam keyakinan. Juga yang kedua dalam hal ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah apapun, ya kan, berdoa, kita hanya berdoa kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam hal apa? Termasuk juga dalam hal tawassul. Enggak boleh kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai tawassul kita kepada Allah Ta'ala, karena beliau telah wafat. Maksudnya apa? Tawassul itu yang saya maksud di sini adalah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini yang saya maksud dengan tawasul di sini. Nggak boleh kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai sarana tawasul kita kepada Allah Ta'ala yang seperti ini, ya kan? Misalnya tadi ketika seseorang memiliki hajat, maka dia datang ke kuburan Nabi SAW dan kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya punya hajat ini dan itu, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga nggak boleh. Hakikatnya yang seperti ini adalah syirik juga. Ya enggak? Hakikatnya sama dengan apa? Meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah syirik yang besar. Ini juga syirik yang besar. Nah, tidak boleh menjadikan Rasulullah SAW sebagai tandingan bagi Allah dalam keyakinan, dalam apa namanya? Tadi ibadah, dan yang ketiga dalam ucapan juga. Dalam ucapan, ya, dalam ucapan. Contohnya apa? Seperti misalnya pada zaman dahulu pernah terjadi, yakni seorang sahabat bermimpi, ya kan? Seorang sahabat bermimpi dia bertemu dengan orang Yahudi. Sahabat ini dalam mimpinya mengatakan kepada orang Yahudi, innakum la'antumul qaum laula annakum taqulun Uzairun ibnullah. Sahabat ini berkata kepada orang Yahudi itu, wahai orang Yahudi, kalian itu sebenarnya orang yang terbaik, kaum yang terbaik, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putranya Allah. Ternyata orang Yahudi tersebut menimpali, balas kepada sahabat ini dalam mimpi, ya. Dia mengatakan, dan kamu wahai kaum muslimin, innakum la'antumul qaum, kalian juga orang yang terbaik, kaum yang terbaik, laula annakum taquluna masyaallahu wa syaa Muhammad, kalau saja kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih dalam mimpi, sahabat ini bertemu dengan orang Nasrani. Dia juga mengatakan kalimat yang mirip dengan tadi. Innakum la'antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Wahai orang-orang Nasrani, kalian itu adalah kaum yang terbaik seandainya kalian tidak mengatakan Nabi Isa adalah putranya Allah Ta'ala. Dia merespon juga sama dengan tadi. Wa antum la'antumul qaum wa innakum la'antumul qaum laula annakum taquluna masyaallahu wa syaa Muhammad.
kamu juga kaum yang terbaik seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya, ya kan, sahabat yang bermimpi ini menyampaikan kepada teman-temannya sampai ada orang yang mengetahui tentang mimpi tersebut. Sampai akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan bahwasanya memang demikianlah ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad ini adalah ucapan yang terlarang, nggak boleh, karena ini termasuk apa? Syirik dalam ucapan, walaupun syiriknya itu bukan syirik besar, tapi syirik apa? Kecil, ya kan? Maka diberi tuntunan oleh Rasulullah SAW, boleh kita mengatakan Masya Allahu thumma sya'a Muhammad atau Masya Allahu wahdah. Artinya tidak boleh menjadikan apa? Rasulullah SAW meskipun dalam hal ucapan nggak boleh menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena beliau adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, faedah yang pertama dari rukun yang pertama ini. Faedah yang kedua dari rukun yang pertama adalah ketika kita mengetahui bahwasanya beliau adalah manusia yang terbaik di dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita itu mencari cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih baik ibadahnya daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi baik dalam ibadah kita, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini faedah yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya manusia yang mulia di sisi Allah Ta'ala, manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yang bagaimana? Yang dia menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Semakin orang itu menghamba kepada Allah, maka dia semakin sempurna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. InsyaAllah. Ternyata isyanya jam 7:05 ya. Ya. Saya kira masih panjang. Baik. Kemudian yang kedua, makna Rasul. Rukun yang kedua, yaitu kita harus meyakini beliau sebagai utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Makna beliau sebagai utusan Allah Ta'ala, makna ar-Rasul, al-mab'utsu ila nasi kafatan bid-da'wati ila Allah basyira wa nadhira. Beliau sebagai orang yang diutus kepada seluruh manusia, ya, untuk mengajak mereka kepada Allah Ta'ala dengan memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya kita harus meyakini beliau adalah betul-betul utusan Allah Ta'ala, yang ajaran beliau, yang tuntunan beliau berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab saja, bukan hanya untuk masa di zaman dahulu saja, tetapi untuk seluruh bangsa manusia, ya kan? Dan berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Ya, semua orang yang hidup semenjak zaman Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat ada kewajiban untuk apa? Mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tambah satu paragraf ini. Kalau misalkan nanti ada waktu yang kelewat, saya mohon maaf ya. Wa fi syahadati lahu bihataini sifataini nafyun lil ifrati wa tafriti fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini, yaitu keberadaan beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala, terdapat nafyun lil ifrat wa tafriti fi haqqihi. Ada pengingkaran ataupun penafian sikap ifrat, melampaui batas, dan tafrit, meremehkan ataupun merendahkan pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dua rukun ini penting untuk kita apa? Menghindari sikap ghulu, berlebihan terhadap Rasulullah SAW, dan sikap meremehkan ataupun merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Namun kayaknya ini kalau kita baca membutuhkan waktu yang agak lama, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ya mungkin sehabis Lebaran ya, insyaallah taala. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, amal yang saleh dan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih berkah di bulan Ramadan dan pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.